Pada video kali ini saya akan menunjukkan pemrograman untuk menyelesaikan persamaan diferensial order 2 dari sistem pendulum dengan cara yang berbeda dari yang video sebelumnya. Nah, dalam video sebelumnya, dalam contoh di video sebelum ini, nilai G dan L itu dikodekan atau ditulis dalam fungsi pendulum TX. Kita lihat. Nah, ini kita lihat bahwa G dan L itu kita tuliskan dalam fungsi pendulum. Nah, misal kita ingin memvariasikan nilai L dan G, itu tidak bisa kalau kita menggunakan yang kemarin, karena ini ada di dalam fungsi, jadi kita tidak bisa merubah ini dari luar fungsi. Kalau kita hanya memanggil fungsi pendulum, maka nilai G dan L ya dia include di dalam fungsi tersebut, kita tidak bisa rubah-rubah. Nah, misal kita ingin memvariasikan nilai L dan G, maka kita bisa menggunakan global command. Kita bisa gunakan perintah global sehingga kita bisa mendeklarasikan bahwa variabel G dan L itu adalah merupakan global variabel, sehingga bisa kita rubah-rubah di command window atau di file lainnya. Atau kita bisa juga menggunakan nested function. Nah, ini yang lebih direkomendasikan. Kita lebih direkomendasikan menggunakan nested function. Bagaimana cara menulis programnya? Misalnya seperti ini. Kita membuat fungsi tanpa argumen input dan tanpa argumen output. Ini sebagai contoh ya. Function pendula. Nama fungsinya adalah pendula, dia tidak mendefinisikan output maupun inputnya. Nah, kita bisa tulis di sini G yang pertama adalah 9,8 dan L-nya adalah 0,7. Ini adalah untuk kasus yang pertama. Nah, untuk kasus yang kedua kita bisa tuliskan lagi G-nya 1,63 dan L-nya 2,5. Nah, ini ada dua kasus, dimana kasus yang pertama nilai G dan L-nya seperti ini. Kasus yang kedua nilai G dan L berbeda dengan kasus yang satu. Setelah kita tuliskan nilai G dan L, kita bisa definisikan waktu finishnya TF, yaitu 6 kalikan Pi kalikan akar L per G. Ini artinya kita membuat waktunya itu supaya gelombangnya itu terbentuk sampai 3 periode atau 3 gelombang. Yang dari mana rumus 6 Pi akar L per G itu dari sini, dari yang rumus omega sama dengan akar G per L kan solusinya seperti ini yang kemarin itu. Nah, solusinya mana sih? Solusi kita lihat. Nah, ini solusinya kan theta 0 cos akar G per L kalikan T, berarti kan ini omeganya adalah akar G per L. Omeganya adalah akar G per L. Omega adalah 2Pi per T, yaitu akar G per L, sehingga T-nya adalah 2Pi dibagi dengan akar G per L. Kalau akar G per L-nya kita taruh di atas, sehingga menjadi T sama dengan 2Pi kalikan akar L per G. Ini dibalik aja, sehingga nilai baginya hilang. Ini adalah periode, artinya dia satu waktu untuk satu kali gelombang. Maka kalau kita pengen membuat 3 gelombang, ya ini kita tinggal kalikan 3, sehingga menjadi 6Pi akar L per G. Nah, itu adalah asal-usul dari rumus ini. Nah, setelah kita mendefinisikan waktu akhirnya, kita bisa memanggil atau kita bisa menggunakan mode 45 sama seperti biasanya, yaitu outputnya adalah ini. Karena kita punya dua kasus, berarti kita bedakan antara kasus yang pertama dan kasus yang kedua. Kasus yang pertama kita namakan outputnya adalah T1 dan X1. Kita gunakan mode 45, kemudian kita menggunakan function handle pendulum. Ini adalah 0 sampai TF, dari range waktunya dari waktu 0 sampai TF, kemudian kondisi inisialnya kesimpangan awalnya adalah 0,4 dan kecepatan awalnya adalah 0. Nah, nanti berarti outputnya ini adalah T1 itu adalah waktunya dari 0 sampai TF ini, kemudian X1 nya nanti akan ada dua kolom, dimana kolom yang pertama itu menunjukkan simpangan, kolom yang kedua itu menunjukkan kecepatan. Nah, itu untuk kasus yang pertama. Nah, ini kita membuat fungsi yang namanya pendula. Nah, di dalam
program tersebut itu ada function handle pendulum. Nah, maka MATLAB akan mencari fungsi yang namanya pendulum yang mana MATLAB akan mencari di file tersebut. MATLAB akan cari di baris selanjutnya, nggak ada fungsi pendulum. Bawahnya lagi nggak ada fungsi pendulum. Ini juga nggak ada fungsi pendulum. Ini justru memanggil juga fungsi pendulum. Nah, terus, nanti di baris selanjutnya akan muncul seperti ini. Jadi di bawahnya ini jadikan satu ya, sorry ini. Jadi ini saya jadikan satu di sini. Ini fungsi pendulum yang tadi kita tulis lagi dari sini ya. Tadi kan MATLAB akan membaca yang baris ketiga ini. Di baris ketiga MATLAB akan mengetahui bahwa ternyata dia memanggil suatu fungsi yang namanya pendulum. Maka MATLAB akan mencari baris di bawahnya yang masih ada dalam file pendula ini yang namanya fungsi pendulum. Maka MATLAB akan mencari di bawahnya. Ini belum ada. Nah, ternyata ada di nested function. Di dalam file yang namanya pendula itu ada fungsi lagi yang namanya pendulum. Nah, ini kan function, kemudian argumen output, ini adalah namanya, ini argumen inputnya. Nah, MATLAB akan lompat berarti. Ketika MATLAB sudah membaca di sini, dia akan mencari mana file atau function yang namanya pendulum. Maka MATLAB akan lompat di sini. Nah, MATLAB akan mengeksekusi di sini. Mana x dotnya adalah seperti di sebelumnya, yaitu x2 baris pertama, baris pertama ini baris pertama, ini adalah baris kedua. Baris keduanya adalah ini merupakan x1 dot, ini adalah x2 dot. Ini bagaimana cara memperoleh ini kita sudah bahas di video sebelumnya, saya tidak akan ulang lagi. Nah, jadi intinya MATLAB akan langsung mengeksekusi fungsi pendulum ini. Nah, dengan adanya fungsi pendulum ini, maka MATLAB akan menghitung x dot, kemudian nilai x dot nanti akan digunakan untuk OD45 sehingga akan menghasilkan solusi T1 dan X1. Nah, untuk kasus yang pertama sudah selesai, sudah memperoleh nilai T1 dan X1, maka MATLAB akan melanjutkan membaca di baris berikutnya, yaitu D1,63, L-nya 2,5. Nah, ini tidak perlu kita bedakan, nggak masalah, karena MATLAB akan menimpa nilai G dan L, tetapi kita sudah menyimpan T1 dan X1, jadi tidak masalah kita timpa nilai G dan L-nya untuk kasus 2. Sama seperti yang sebelumnya, TF-nya adalah 6 kali atau 3 kali periode. Kemudian kita gunakan fungsi ODE 45, kita bedakan variabelnya namanya adalah T2 dan X2. Nah, bedanya dengan T1 X1 adalah kita bedakan di nilai kondisi inisialnya. Kondisi inisial dan nilai G dan L tentunya. Nilai G dan L ini kan digunakan untuk fungsi pendulum. Jadi nilai G dan L berbeda. Ini juga dibedakan kondisi awalnya. Dia simpangan awalnya adalah 0,2 dan kecepatan awalnya adalah 0. Nah, MATLAB akan mencari fungsi yang namanya pendulum. Dia akan lompat ke sini menghasilkan x dot. Kemudian x dot digunakan untuk D45 untuk menghasilkan T2 dan X2. Lalu kita mau bandingkan plot antara kasus yang pertama dengan kasus yang kedua. Berarti plot T1, X1 semua baris kolom pertama, karena kita menghendaki outputnya dari simpangan. Yang T2 juga sama, yaitu T2, X2 semua baris kolom pertama. Nah, ini kita tulis dalam satu fungsi. Satu fungsi berarti kita tinggal panggil pendula, maka nanti akan muncul plot ini. Kita coba buktikan. Kita sudah tulis programnya. Nah, fungsinya adalah ini, fungsi pendulanya. Kita namakan pendula supaya berbeda dengan yang pendulum yang sudah kita buat di video sebelumnya. Ini sama persis dengan yang ini yang kita bahas. Jadi pertama adalah nama fungsinya G, L, K1, kemudian TF, ini adalah T1, X1, pendulum. Nah, fungsi pendulumnya itu ada di nested function. Ini namanya nested function, artinya fungsi yang ada di dalam fungsi. Ini kan fungsi namanya pendula. Di dalam fungsi pendula ada fungsi lagi namanya pendulum. Nah, ini namanya nested function. Fungsi yang disarangkan pada fungsi lainnya. Fungsi di dalam fungsi.
Ini T. Kemudian kasus yang dua, beda G dan beda L, kita sama TF nya 3 kali periode atau 3 kali gelombang nanti yang muncul. Ini T2X2, kemudian kita plot seperti ini programnya. Fungsi pendula, ini nested functionnya ini. Tetap sama, fungsinya yaitu pendulum dengan definisi outputnya adalah x dotnya, baik x dot yang x1 dot maupun x2 dot. Langsung kita sudah saya simpan ini dengan nama pendula.m, sehingga kita tinggal panggil di command window-nya pendula. Kita ketik pendula seperti ini. Nah, dia langsung muncul program kurvanya. Lihat, ini 3 gelombang, 1, 2, 3. Ini adalah khusus yang hijau, ini adalah yang amplitudo simpangan awalnya itu kecil, itu yang mana ya? Kalau 1 simpangan yang kecil itu adalah yang kasus 2 radian, berarti yang kasus 2 itu yang pendek-pendek ya. Simpangan yang kecil itu yang kasus 2. Berarti ini kasus 2, ini kasus 1. Kalau satunya amplitudenya lebih tinggi karena simpangan awalnya lebih tinggi, itu 0,4. Kalau yang ini kan 0,2 simpangan ininya. Kita lihat di programnya. Nah, simpangan awalnya 0,2 untuk kasus 1, kasus 2, untuk kasus satunya simpangan awalnya adalah 0,4. Kita lihat 0,2 itu adalah yang kasus 2, ini 0,4 yang kasus 1. Itu sama-sama 3 gelombang, 1, 2, 3. Ini juga sama 1, 2, 3. Nah, dengan cara ini kita bisa memvariasikan nilai L, G maupun yang lainnya dengan nested function. Oke, itu adalah cara kedua untuk menyelesaikan permasalahan pendulum, gerak pendulum. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.